Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan penjelasan tentang korupsi. Pasti kalian semua pernah mendengar korupsi. Nah, korupsi itu adalah kejahatan, kebusukan, atau kegiatan suap-menyuap yang tidak bermoral dan ketidakjujuran. Contoh tindakan korupsi yang ada di sekitar kita itu adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang serta menerima sogok. Tindakan curang saat mengerjakan soal, ulangan, atau ujian itu juga termasuk korupsi. Terus memberikan sejumlah uang kepada siswa yang lain supaya siswa tersebut bisa menjadi ketua OSIS. Atau contoh korupsi yang lainnya yaitu tidur sewaktu jam pelajaran di kelas. Nah, sedangkan anti korupsi sendiri itu adalah upaya atau tindakan menolak secara tegas terhadap bentuk korupsi. Nah, misalnya contoh dari tindakan anti korupsi yaitu seorang siswa itu menemukan sejumlah uang di atas meja. Nah, namun siswa tersebut melaporkan uang tersebut kepada satpam dan menyerahkan uang tersebut. Nah, padahal siswa tersebut itu bisa saja mengambil uang itu sewaktu di atas meja dan dibawa pulang karena tidak ada yang melihat ketika siswa tersebut mengambil uang. Selain itu, contoh yang anti korupsi yang lainnya itu yaitu siswa itu tidak menggunakan uang iuran kelas untuk kepentingan pribadi, serta siswa tidak menyontek ketika ulangan. Itu tadi penjelasan tentang pengertian anti korupsi dari Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan nilai-nilai pendidikan agama Islam yang terkandung dalam anti korupsi oleh Pak Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia rahmat, iman dan Islam dan kesehatan. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar kali ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan agama Islam di sekolah itu sangat penting untuk mengarahkan manusia kepada jalan takwa dan menjauhi perbuatan maksiat. Dalam pendidikan agama Islam di Indonesia terdapat 3 materi, yaitu akidah, akhlak, dan ibadah. Ketiga materi tersebut diberikan di sekolah dengan memiliki tujuan akhir, yaitu menjadikan muslim yang top. Nilai-nilai anti korupsi yang terhubung dalam pembelajaran PAI, pendidikan agama Islam, ada 9. Ada 9 nilai anti korupsi yang dirumuskan oleh KPK untuk ditanamkan kepada semua individu. Kesembilan nilai itu apa? Mari kita perhatikan. Yang pertama adalah kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, sederhana, dan mandiri. Yang pertama adalah jujur. Jujur diartikan sebagai perbuatan tidak berbohong, lurus dan tidak curang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi setiap siswa. Perilaku menyontek merupakan contoh ketidakjujuran, dapat memunculkan perilaku korupsi. Yang kedua, disiplin. Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan, konsisten, untuk terus-menerus mengembangkan potensi diri, membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugas-tugasnya. Manfaat dari disiplin tersebut apa, Pak? Nah, manfaat dari hidup yang disiplin adalah
siswa tersebut dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih tepat. Disiplin juga membuat orang lain percaya. Hal tersebut merupakan sebuah pembelajaran yang sederhana, namun akan berdampak luar biasa ke depannya. Seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitu pula kebiasaan buruk yang dibiarkan, maka kejahatan yang lebih besar itu dapat dilakukan. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan seseorang untuk berani menanggung segala sesuatunya atau resiko yang menimpanya. Dan yang selanjutnya adalah adil. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah ataupun tidak memihak. Dan berani, seorang siswa harus memiliki sifat atau karakter yang berani, kuat, akan memiliki keberanian. Untuk menyatakan keberanian termasuk berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. Dan selanjutnya adalah peduli. Individu yang memiliki jiwa sosial yang tinggi akan memperhatikan lingkungan di sekelilingnya, di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, membutuhkan uluran tangan. Maka kita harus memiliki sikap yang peduli. Anak-anakku, selanjutnya adalah kerja keras. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna mencapai hasil yang sesuai dengan target. Dan sederhana juga, siswa dapat menerapkan nilai kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Misal, dengan hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer, tidak suka sombong, dan sebagainya. Selanjutnya, yang terakhir adalah mandiri. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak bergantung terlalu banyak kepada orang lain. Ya, 9 nilai inilah yang dianggap sebagai materi pendidikan agama Islam untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan landasan utama dalam membangun karakter dalam diri. 9 ini dianggap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai alat kontrol untuk mengurangi tindak korupsi dan strategi dalam mencapai pemerintah yang bersih dan masyarakat madani. Demikian yang sedikit Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.